Pak, oke, sebagai ketua musola, saya ingin bertanya, apakah kegiatan-kegiatan persiapan Ramadan, Idul Fitri dan nanti untuk Idul Adha sudah dijadwalkan kepengurusannya? Alhamdulillah Pak Rudi sudah dipersiapkan. Insya Allah nanti kita rapatkan kembali untuk usulan panitia tersebut. Nah, demikian juga biasanya pada saat-saat di bulan Ramadan ini kan ada sholat tarawih. Oh iya. Pada sholat tarawih itu harus dibuatkan jadwal siapa yang jadi imam sholat tarawih, siapa yang jadi kultum. Ini juga perlu penjelasan. Demikian juga imamnya nanti. Betul. Ya jadwal sudah ada di listnya, tapi memang masalahnya ada Pak Rudi. Bagaimana? Apa itu? Jika imam berhalangan pada saat dia bertugas, bagaimana itu Pak? Kan biasanya dibuatkan pengganti imam, cuman masalahnya biasanya pada saat kita menuju seorang pengganti yang dadakan sifatnya, insidentil, ini dorong-mendorong ini. Iya. Nah, bagaimana kita untuk menetapkan siapa imam yang harus pengganti imam yang pada berjadwal pada saat itu. Ya itu juga dipertimbangkan juga baru bagaimana ini. Kita tanya aja mungkin dari Pak Ustadz. Oh, kebetulan ada Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, mohon penjelasan untuk itu. Silakan Pak. Kami asik dari kok. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak Ustadz, tadi kita bicara masalah pengganti imam nih. Sebetulnya yang layak itu yang sebenarnya itu kalau imam yang sudah terjadwal, yang sudah biasa untuk memimpin sholat tarawih, sholat wajib itu, kalau beliau berhalangan, siapakah yang pantas untuk menggantikan beliau itu? Apakah kriteria-kriterianya? Mohon penjelasan. Ya gini Pak Haji ya. Pak Imam dulu jawab nih, Imam Sholah nih. Iya. Biasanya kan kalau gimana nih? ya biasa seperti yang sudah kita jalan itu, kalau imam itu nanti ada jadwalnya pengganti 1-2 kriteria sudah ada. Tapi kalau di musola ini kan memang sumber wakil-wakil yang menjadi imam itu kan sudah luar biasa lah, sudah terlatih lah, sudah biasa, karena juga sudah belajar taksim dan lain-lain. Yang jadi masalah itu kan kalau wakil imam itu kebetulan ya yang ragu-ragu atau kurang siap, itu jadi masalah karena kan sholat wajib, sholat tarawih itu kan panjang. Iya. Karena ada kejadian juga itu di tempat lain itu. Di sini atau tempat lain? Di tempat lain. Oh, bukan di sini ya. dong. Tapi ini suatu anekdot juga ya, tapi ini jadi pertimbangan kita juga nih Pak Ustadz ini. Kalau terjadi di tempat kita ini bagaimana penyelesaiannya gitu? Jadi di kejadian itu ada salah satu di tempat itu di musola itu, ya namanya kebetulan imamnya nggak datang, ya jemaahnya itu ya kan harusnya mengganti karena itu yang mewakilinya juga kebetulannya mungkin juga nggak pernah ditetapkan gitu, jadi saling dorong mendorong juga gitu maju. Ada salah satu jemaah yang maju ke depan, inisiatif dia ya. Ya inisiatif, tapi dia kan pertimbangannya dia kan kadang-kadang bimbang gitu, ragu-ragu, jaga bahasa Jawanya itu. Jadi waktu di depan dia sudah mau siap, Bismillahirrahmanirrahim, Allah gitu, nggak jadi lagi, gitu. Sekali lagi dia masih juga siap-siap. Allah nggak jadi lagi, mungkin pikirannya nanti saya baca surat apa gitu. Terus ada jemaah yang di belakang ini, jemaah ini kelihatannya mungkin ya dia lebih mantap juga gitu, lebih punya inisiatif dari tadi. Ya, gregetan tuh dia. Gregetan. Dalam hati dia bilang gitu. Ini kalau nanti Allah ketiga nggak sih, saya akan ganti gitu. Begitu yang imam Allah nggak jadi juga, maka ditarik itu dan dia maju mantap ya. Allahu Akbar gitu. Tapi dan nengok kepada yang tadi itu Pak Imam, Allahu Akbar itu 3 kali gitu. Dia lanjut lagi Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki sampai selesai gitu. Itu kejadian. Nah, karena apa aja seperti itu, karena imamnya makin tidak siap gitu. Nah, ini yang makanya Pak Ustadz yang jelasin ini gitu. Nenek imam itu seperti apa gitu loh. Cuma jangan sampai padahal itu kan batal sebetulnya. Iya, karena tapi itu ya ini kan aneh-aneh ini banyak sekali. Kita sebagai pengurus itu, Pak Ketua itu di musola ini ya harus ada cadangan seperti Pak Rudi sampaikan tuh. Imam Pak Haji Karsono, Pak Haji Daya, kalau Pak Ustadz kan seperti saya sudah sama itu. Nah,
Nah itu, silakan Ustaz itu dijelasin. Iya. Atau gimana Pak Haji? Coba tanya Mas. Jadi begini sebetulnya, Iya. kita kan pengen jawab penjelasannya dari beliau ini sebagai Iya. Pak Ustadz yang sudah Hmm. mengetahui bagaimana maksudnya. Yang idealnya itu sebetulnya kriteria-kriteria menjadi imam itu apa saja, Iya. bagaimana Iya. orangnya, Iya. supaya benar-benar pada saat sebetulnya menurut yang saya tahu ya, kalau mungkin saya lupa, sebetulnya kan otomatis sebetulnya. Iya. Kalau seandainya yang imam yang Menetap. jadwal itu menetap berhalangan, biasanya kan yang langsung yang ada di posisi di belakang beliau yang menjadi langsung imam. Iya. Iya. Untuk itu supaya kita tidak ragu-ragu dan tidak bimbang, mohon kiranya Pak Ustadz bisa menjelaskannya bagaimana kriteria imam yang Baik. benar. Iya. Mohon Pak Ustadz. Iya. Iya. Ya memang perlu juga kita persiapan seperti Iya. tadi imam ya. Jangan sampai jadi nanti ricu pada saat imam kan belum tentu imam itu sehatnya sehat walafiat, bisa ada Iya, halangan, iya, iya. ada halangan lain yang kita tidak Iya. bisa disangka-sangka Iya, gitu iya, Pak Ustadz. iya, iya, iya. Jadi memang kalau menurut keterangan dari Rasulullah ya, imam itu pertama adalah orang yang paling bagus bacaannya. Ya, sama satu. Nomor satu ya. Apalagi kan kalau makanya kenapa imam itu harus sebenarnya dia harus belajar Al-Quran tahsin, karena salah satu syarat dalam sholat itu ada yang rukun qauli, rukun pada ucapan itu surat Al-Fatihah. Minimal surat Al-Fatihahnya deh Harus benar. harus benar. Harus benar. Karena itu rukun. Rukun ya. Rukun itu berarti kan rukun pada ucapan. Kan ada 5 rukun dalam sholat. Ada rukun takbiratul ihram ya. Rukun kemudian juga ada baca Al-Fatihah, kemudian juga membaca tasyahud akhir, kemudian mengucapkan sholawat dan salamnya ke kanan. Intinya itu rukun qauli. Nah, Al-Fatihah ini kan berarti penting benar. Kalau yang bacaannya kurang-kurang pas nanti atau apalagi salah secara kaidah tajwid, berarti kan sholatnya nggak sah gitu. Ini minimal bacaannya. Makanya kita syukur benar nih di musola kita Ada tasir. tasir. Iya, alhamdulillah. Ada tasir. Belajarnya. Makanya alhamdulillah. Ada tasir, Pak. Jadi memang harus ada persiapan Persiapan seperti rutin, itu. ya. Rutin. Seandainya kita memang sudah belajar, kalaupun memang masih ada kesalahan baca, selalu diampuni oleh Allah karena sudah belajar. Ada usaha. Ada usaha, Iya. kalaupun kurang-kurang dikit ya. Karena memperbaiki diri kan, karena iya, jadi memang kita paling bagus bacaannya, kata Rasulullah yang paling tua. yang juga istiqomah Yang Ustaz. usianya lebih tua. Ya. Bapak itu yang lebih tua kalau ada. Yang ya. tawadu. Kemudian juga yang ilmu fikihnya lebih bagus. Ya. Jadi kalau diurutkan sebenarnya baca Al-Quran, tapi seandainya Al-Quran dengan pemahaman ilmu fikih, para ulama tetap mengatakan yang ilmu fikihnya lebih bagus. Yang diutamakan. Ya, di antara dua Iya, ya. di gitu. antaranya dua. Antara Mana yang dua. kita pilih gitu, Iya, Pak. tapi mesti sama sekali juga ilmu fikihnya bagus Iya. juga. Dia juga bukan berarti tidak salah bacanya, tidak ya. Artinya paham. Nah, yang kemudian menjadi makmum yang penting juga. Paling nggak 3 orang di belakang imam itu orang juga yang pengetahuan agamanya, bacaannya juga itu lebih bagus dari yang lain yang siap ketika sewaktu-waktu imam batal. Iya, batal. Bisa saja imam sudah sholat, tiba-tiba kan bisa buang angin. Gitu kan? Jadi langsung Maka otomatis yang ini menggantikan otomatis Pak harus Ustadz ya. menggantikan. Nggak Salah perlu satu tunjuk. di antara itu ya. Itu nggak perlu tunjuk pakai daftar, tapi Iya. sudah siap orang di belakang imam itu orang Iya. yang siap menggantikan imam secara mendadak. Dan imam juga nih ada suatu kejadian juga, imam juga jadi imam juga mesti cerdas. Ada kalanya imam nih misalnya batal, tapi batalnya ketika sedang sujud. Ya, itu gimana? Sedang sujud. Ada kejadian imam sujud nih, dia batal. Nah kan ada juga kan posisi imam yang ada pintu ya, Iya. pintu di samping Ya, gitu ya, ya. yang langsung nyambung keluar betul, gitu ya. betul, betul. Ada Di gitu. masjid besar kan seperti itu. Jadi kalau sujud dia batal. Nah kalau lagi sujud kan dia tahu nih, Iya. imam langsung Masuk batal. Bagus sih dia jujur, Ya. dia langsung Keluar. keluar ke tempat wudhu gitu kan. Lebih lama, kok ini sujudnya lama amat. Berarti kita yang lagi sujud nggak bangun-bangun nih, Pak Bangun Ustadz. bangun. Karena Akhirnya belum ada. yang depan ngelirik ini. Ya. Imam nggak ada kan? Nah. Cuma harusnya kan kalau dia pintar juga dia langsung menggantikan imam kan. Nah. Woi, imamnya kagak ada katanya. Begini, Pak Ah, Ustadz. jadinya malah jadi Keluar lagi. Ini kan kebetulan Pak Ustadz mengatakan demikian. Pada pas saat imam sujud batal, tanda-tandanya supaya ini tahu apa ini? Nah, Jamaahnya jadi, nih. Makanya saya bilang imam tuh jujur bagus, Iya. ikhlas bagus, tapi cerdas juga perlu. Iya, iya. Jadi imam perlu cerdasnya gini. Oke lah dia batal ketika sujud Allahu Akbar. Iya. Nah, paling nggak walaupun dia sudah batal, jangan ditinggal dulu. Dia takbir sekali lagi. Allahu Akbar, setelah takbir dia duduk, barulah kemudian dia keluar.
Kan Supaya- kamu paling kesadaran. Iya. Nah, imam bangun, oh berarti imamnya batal. Maka posisi yang pas di belakang imam, makmumnya Otomatis ini ya. otomatis dia melanjutkan. Atau kalau kan gini Ustaz, kalau imam misalnya batal, dia tidak usah masukkan, belum tentu ada itu ya. Dia yang geser aja, yang geser sebelah kiri. Itu sebelah kiri kira-kira di apa itu satu badan lah gitu. Iya. Nah, kalau sudah geser itu berarti yang cadangan yang di belakang itu tahu gitu. Masalahnya sekarang di cadangan itu apa langsung meloncat ke tempat imam atau dia satu langkah aja ke depan. Satu langkah ke depan. Nah, itu Anda kan nggak cukup. Patokannya gerakan makmum itu kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh lebih dari 3 kali. ya. Iya. Ada juga orang yang nggak paham nih, ngelangkah seenaknya saja. 1, 2, 3 langsung ke depan imam nih. Iya. Maka sebenarnya sholatnya batal. Batal, makanya. Kalaupun mau melangkah minimal 2 kali gerakan. Jadi 1, 2 Langsung. Jadi satu. Oh, jadi- Langkah pertama agak lebar, Nah. satu langsung dia ke posisinya kaki. Supaya dia bisa langsung. Nah, jadi nggak pas di Iya. paling nggak dia setengah. Iya. Ini pun sudah menunjukkan dia di depan posisinya. Nah, sebagai posisinya pas di belakang imamnya. Jadi sebenarnya imam kita harus bergeser sih kalau bisa. Ya, sebelah kiri. Kalau misalnya imamnya memang ada tempat Bisa seperti keluar ya. Masjid ya, masjid keluar besar jadi ya, masalah. ada keluar lebih bagus. Nggak jadi masalah, karena dia juga mungkin ini habis wudhu balik lagi kan biar kebagian sholat berjamaahnya. Nah sekarang kan begini Pak Ustadz. Tadi kan berarti ya saf yang di sini kosong nih. Sesudah dia menggantikan imam ke depan. Posisinya untuk menggantikan apa? Jamaah langsung masuk apa yang dibiarkan Kan kosong? dia paling maju setengah doang, berarti separuh wilayahnya ini. Setengah langkah. Jadi setengah langkah. berarti nggak perlu maju loh. Nggak perlu kan juga orang mentok dengan makanya nggak Iya. perlu ditinggalkan karena urusannya jadi panjang. Iya. Ini maju ke tempat Geser imam, semua. semua maju, Iya. mau maju Itu, panjang. itu biasanya kan begitu Pak Ustadz. Cukup. Karena ini geser, Nah, yang cukup. lain nanti Iya, ikut iya. geser semua. Jadi malah mengganggu semua kekhusyuan Iya. gitu kan. Jadi cukup sebenarnya gini, dia cukup melangkah berbeda setengah saf saja atau beda satu tapak dengan makmum saja. Soalnya masih depan dia ya, Nah, kosong kan kan. posisi belakang itu masih Iya. satu garisan wilayahnya, jadi Iya. tidak perlu ditinggal sampai ke posisi Iya. imam. Oh, jadi ya itu yang perlu penjelasan Pak Ustadz. Kenapa? Selama ini kan kita tidak banyak yang tidak tahu masalah ini. Karena ini sangat urgen sekali. Iya. Apalagi dalam sholat ini kan Iya. namanya sholat itu pada saat kita berjamaah itu ada yang demikian itu kan berarti ini untuk semua jamaahnya nanti masalahnya. Iya, jadi Kalau panjang batal banget. satu, ya semuanya kan berarti kan harus Bergeser semua dan ini menjadikan jamaahnya jadi nggak sah sholat kita. Iya. Demikian, Pak. Tidak saja mengganggu kekhusyuan aja Iya. jadi berubah. Kalau cukup dia maju setengah ya, atau Iya. yang penting beda satu tapak dengan makmum kan, Iya. sudah terjadi perbedaan, itu nggak apa-apa jadi masalah. Karena dia Jadi sebetulnya jangan kan lebih masih dari 3 gerakan. Karena masih di posisi dia ya Pak Iya, Ustadz ya, masih masih di depan posisi dia. dia. Jadi ini enggak. Ya, alhamdulillah. Iya. Jadi kita banyak tahu nih. Jadi ya, kita nggak tahu. Langsung dia lari ke depan. Ya itu termasuk batal nggak Pak Ustadz? Kalau lebih Kalau lebih dari gerakan, 2 langkah. lebih dari 3 gerakan dalam mazhab Syafi'i batal. Apa gerakan masif itu, gerakan yang meloncat-loncat gitu. Kalau gerakan tangan gini-gini Gerakan nggak apa-apa. kecil ini gerakan 3 walaupun sering nih. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau gerakan udah melibatkan sendi, Iya. sendi ini kan gerakan besar nih. Gerakan Kita besar. garuk sini 1, 2, ini kan perubahan Iya, ya. berubah. Tapi kalau begini enggak. Kalau Iya. ini kalau kita gatal di sini nih. Tangan gini-gini nggak apa-apa. Tapi itu kan gerakan masif, langkah. Jadi kalau terbuka begini termasuk satu. Nah, gerakan sendi itu dihitung Iya. gerakan besar. Tapi kalau hanya gerakan kecil walaupun kita gatal di sini nih kita Iya. enggak batal. Ini ya Pak Ketua, sebentar lagi soalnya ini kan sudah mau Ramadan. Kita kan imam sudah cukup umur juga gitu ya, ada sedikit kesehatan juga. Dengan banyak umur dah, alhamdulillah. Ya, Iya. kalau dicadangkan bisa berarti di dalam bisnis kan ada cadangan yang Iya, cadangan juga Ya. gitu. Jadi buatkan demikianlah supaya apa? Supaya semua rencana kita ini berjalan dengan baik karena apa ya persiapan itu ya waktunya sudah dekat juga. Iya. Persiapan sama kita pelaksanaan bulan Ramadan akan dilanjutkan nanti dengan sholat Idul Fitri, demikian juga pelaksanaan untuk sholat Id. Kalau diderangkan dari sekarang kan mudah-mudahan ke depannya bisa berjalan dengan baik. Berarti kan persiapannya matang gitu. Kalau persiapan sudah matang ya insya Allah semua bisa berjalan dengan baik. Allah insyaallah. Allah. Ya, gimana saran-saran Ustadz nih kira-kira untuk jamaah kita nih sholat ini? Ya saya apresiasi banget tuh dengan adanya tahsin Quran, agar diteruskan, agar istiqomah, agar juga kader-kader imamnya semakin banyak kan. Iya, Persiapan imamnya, dan jadi bacanya bagus, ilmu fikih juga diperbaiki. Insya Ada Allah. permasalahan-permasalahan seperti tadi, makmum langsung Iya. paham, imam batal bagaimana menyikapinya, insya Allah. Jadi nanti semakin baiklah sholat kita. Soalnya di sini itu Ustadz tuh kalau yang tujuh kita itu saya sendiri tuh
wah masih grogi. Tapi kalau Pak Haji itu udah nggak apa-apa, cuma kalimat itu aja dan tutup aja. Ya, insya Allah Pak lah. Jadi kita kan apa ya kebersamaan itu ya Ustaz ya. Harus saling mengisi kekurangan itu. Jadi bukan saling menyalahkan, tapi saling mengisi segala kekurangan itu Ustaz. Ya. Udah agak siang, saya ada kegiatan Ya, ya. ya, pastinya. Atau ya. Nanti kita lanjutkan lagi Pak, kegiatan yang lain mungkin ada hal yang. Tapi kalau nggak ada silakan, tapi saya mungkin ada Oke. keperluan gitu. Ya Pak Ustaz, Ya, ya, sama-sama Pak ya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.